Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Insinyur Soeharti MA PhD, tiba di tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai. Diawali pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan fungsional ahli utama. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Dra. Diah Ismayanti MED sebagai Asesor SDM Aparatur Ahli Utama pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21566, Nomor 26514, Nomor 26516, Nomor 26524, dan Nomor 26527/MPK.A/RHS/KP.00/2022, Nomor 25207/MPK.A
KP.07.00/2022 dan nomor 262-A-A-KP.05.00/2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. I Gusti Made Ardana SPD MT sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. 2. Tony Setiawan ST MPD sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya pada Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Indra Dewi Riyayani SPD MM sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. 4. Warsita SS MPD sebagai Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 5. Ponto Yelipele SPD MPD sebagai Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6 dan seterusnya sampai dengan nomor 32. 33. Teti Wayuni SSI MPD sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. 34 dan seterusnya sampai dengan nomor 58. 59. Dr. Anwar Sidarta MSI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. 60. Rini SSI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Museum Nasional. 61. Subagiana SPD MPD sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan / serah terima jabatan. Ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 20 April 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Rohaniwan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diikuti pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan juga bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir hari ini, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui yang tak tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan.
Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dimulai dari DRA Diah Ismayanti MED, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya, Dr. I Gusti Made Ardana SPD MT, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bidang Otomotif dan Elektronika. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022, saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, secara resmi melantik saudara-saudara dengan jabatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah dibacakan tadi.
Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sekretaris Jenderal Soeharti. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika dari Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan SEMA kepada Dr. I Gusti Made Ardana SPD MT disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, Kemendikbudristek, para pejabat yang dilantik pada hari ini, para rohaniwan, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan yang dilaksanakan untuk 1 orang pejabat fungsional ahli utama, Ibu Diah Iswanti, 1 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, 1 orang pejabat fungsional ahli Madya, 3 orang pejabat administrator, 27 Kepala Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak, dan 29 Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pelantikan pada hari ini masih merupakan rangkaian dari upaya Kemendikbudristek untuk meningkatkan kinerja kementerian ini. Kita perlu sama-sama meningkatkan kapasitas kinerja organisasi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan kebijakan besar kita. Kebijakan Merdeka Belajar yang memiliki esensi besar untuk menggali potensi yang terbesar pada para pendidik dan juga para peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk secara mandiri. Mandiri dalam arti bukan sekedar mengikuti proses birokrasi, tetapi benar-benar inovasi pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, kita memberikan ruang yang begitu lebar untuk mereka untuk tetap berinovasi dengan menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan. Kemendikbudristek Dikti juga kembali mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi pada peningkatan kualitas pendidik. Oleh karena itu, dengan SOTK baru, hampir semua provinsi didirikan Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Hanya di DKI saja yang tidak didirikan karena di sana sudah ada lembaga yang mirip kewenangannya. Ibu dan Bapak yang dilantik untuk memimpin UPT, Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak harus memahami juga betapa pentingnya Ibu dan Bapak sekalian dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Naik tidaknya kualitas pembelajaran ke depan juga ditentukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Dan kepada Kepala Guru Balai Besar Guru Penggerak dan Kepala
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, kami sampaikan bahwa Ibu dan Bapak adalah ujung tombak Kemendikbudristek dalam berkoordinasi dengan daerah, dengan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu berperan dalam memastikan kebijakan pusat betul-betul dilaksanakan sampai di satuan pendidikan. Seperti guru penggerak, sekolah penggerak, rapor pendidikan dan sebagainya harus betul-betul bisa dilaksanakan. Dan untuk itu kita tidak hanya perlu meningkatkan kualitas dari semua stakeholder di lapangan, tetapi juga jajaran dari UPT yang Bapak Ibu pimpin. Kita sama-sama perlu bernyanyi dengan nyanyian yang sama, menari dengan tarian yang sama. Karena itu adalah intinya tidak melakukan sendiri-sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu juga memastikan bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan betul-betul juga melaksanakan kegiatan, kebijakan termasuk anggaran yang sudah dialokasikan kepada mereka, baik melalui pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah. Kita ingin semuanya berjalan dengan lancar, tidak lagi tertimbun menjadi silpa-silpa yang tidak bisa dilaksanakan. Anggaran fungsi pendidikan terbatas, oleh karena itu semuanya semaksimal mungkin harus bisa dilaksanakan, termasuk yang dilaksanakan di UPT Ibu dan Bapak semuanya. Kepada para pejabat administrator, kami juga berpesan bahwa peran Bapak dan Ibu sekalian juga sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja. Dan kepada para pejabat fungsional yang dilantik pada pagi hari ini, Bu Diah Ismayanti dan Bapak Tony Setiawan, Kementerian membutuhkan keahlian Ibu dan Bapak dalam penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti yang selalu saya sampaikan di dalam pelantikan, bahwa kami berharap Ibu dan Bapak bisa menjadi pejabat yang juga menjadi pemimpin. Bukan hanya menjadi pejabat yang diikuti karena kewenangannya, tapi karena diikuti karena Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh yang baik yang memastikan bahwa semua jajaran yang Ibu dan Bapak pimpin memahami betul apa yang menjadi tugas dari masing-masing dan bisa bekerja bersama-sama, bergandeng tangan memastikan semua kinerja yang harus dicapai di masing-masing satker bisa terwujud. Pekerjaan rumah kita masih amat banyak. Kita butuh melakukan akselerasi di semua lini satuan kerja di Kemendikbudristek. Sekarang sudah berjalan 2,5 tahun. Kita hanya punya 2,5 tahun lagi untuk memastikan target-target rencana pembangunan jangka menengah Kemendikbudristek terwujud. Oleh karena itu, dengan jajaran yang baru ini, kami berharap betul, Bapak Menteri berharap betul semuanya bisa bekerja dengan cepat, dengan tepat, dengan kualitas yang tinggi. Terakhir, lakukanlah peran Ibu dan Bapak secara sebaik-baiknya. Tugas boleh berganti-ganti, tetapi pastikan Ibu dan Bapak melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dimanapun Ibu dan Bapak berada. Pesan khusus pada Ibu dan Bapak yang dipromosikan atau dimutasikan dari jabatan fungsional menjadi jabatan struktural, utamanya di BPGP, BPGP atau di UPT Penjaminan Mutu. Bapak dan Ibu biasa dengan bekerja secara mandiri sebagai pejabat fungsional. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian memimpin organisasi yang besar, jumlah staf yang banyak. Oleh karena itu kami mohon Bapak dan Ibu segera melakukan internalisasi, konsolidasi internal untuk semuanya berada di dalam satu barisan mencapai target-target yang sudah kita tetapkan.
Demikian dari saya, akhir kata semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan amanah memimpin pembangunan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-muslim diharap menyesuaikan sesuai dengan agama dan tata cara kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu-lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan, pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan salam jarak jauh. Selamat semuanya. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian upacara pelantikan pejabat